Nah, teman-teman, dalam pelaksanaan kegiatan KKN kali ini, kami memilih kegiatan KKNDR berbasis media sosial, di mana kegiatannya dilakukan secara berkelompok. Di antaranya terdiri dari Nova Andriani, Zaitun Putri, Wahyu Liana, Tiara Sukmawati, dan juga ada Novia Rizky Israliati. Nama kelompok kami ini adalah Einstein. Nah, dalam kegiatan ini kami dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan, yaitu Ibu Dr. Ida Rianti MPDI. Selanjutnya, dalam video kali ini kami akan membahas mengenai seorang ilmuwan yang berperan penting dalam terjadinya Perang Dunia Kedua, dan ilmuwan ini juga berperan penting dalam ilmu fisika. Siapa dia? Yuk kita saksikan sama-sama. Albert Einstein lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulu-Wartenberg, Jerman. Terlahir dari pasangan Hermann Einstein dan Pauline Koch. Ayahnya dahulu adalah seorang penjual bulu kasur, namun pada tahun 1880, pamannya Jacob mengajak ayahnya untuk pindah ke Munich dan mendirikan sebuah pabrik elektrik yang berlandaskan pada arus DC. Einstein kecil mengalami kesulitan dalam berbicara. Dan kebiasaan aneh lainnya adalah ia selalu membisikkan kata-kata ke dirinya sendiri sebelum diutarakan ke orang lain. Ia dianggap bodoh oleh asisten rumah tangganya dan ia mendapat julukan Der Deppert, artinya adalah anak yang bodoh. Pada usia 5 tahun, Einstein didaftarkan oleh ibunya Pauline Koch ke sekolah khusus biola. Namun Einstein tidak menyukai musik. Pada usia 8 tahun, Einstein didaftarkan ke sekolah The Luitpold Gymnasium, yang sekarang sekolah ini bernama Albert Einstein Gymnasium. Setelah berusia 13 tahun, Einstein sering mendengarkan instrumen musik biola karya Mozart. Sejak saat itu, Einstein menyukainya dan memainkan alat musik itu hingga akhir hayatnya. Einstein mengatakan bahwa musik Mozart itu sangat murni dan indah. Aku melihatnya sebagai cerminan dari inner beauty alam semesta itu sendiri. Pada tahun 1894, perusahaan Hermann Einstein mengalami kebangkrutan. Saat itu Einstein berusia 15 tahun. Untuk memperbaiki perekonomian keluarganya, Hermann Einstein merantau ke Italia, lebih tepatnya di Milan dan di Pavia. Namun, Einstein tidak mengikuti ayahnya. Ia menetap di Munich untuk menyelesaikan pendidikannya. Pada akhir tahun 1894, Einstein menyusul keluarganya ke Pavia. Setelah 1 tahun berlalu, Einstein kembali ke Jerman untuk melanjutkan sekolahnya di Swiss Federal Polytechnic School di Zurich. Namun karena Einstein tidak memenuhi beberapa persyaratan, pihak sekolah merekomendasikan Einstein ke Argovian Cantonal School di Switzerland. Pada saat itu, Einstein tinggal di rumah salah satu gurunya, yaitu Profesor Jost Winteler. Di sana Einstein bertemu putri Jost Winteler, yaitu Mary Winteler. Einstein jatuh hati padanya. Pada tahun 1896, Einstein lulus ujian masuk di Swiss Matera dengan nilai yang bagus. Di tahun yang sama pula, Mary pindah ke Augsburg untuk mengajar.
Di Swiss Matera, Einstein bertemu dengan seorang wanita bernama Mileva Maric. Wanita berusia 20 tahun berkebangsaan Serbia. Tahun 1900, Einstein lulus ujian bidang matematika dan fisika, serta mendapatkan penghargaan dari Federasi Pengajar. Setelah lulus pada tahun 1903, Einstein dan Mary menikah dan dikaruniai anak pertama pada tahun 1904 bernama Hans Albert Einstein. Pada tahun 1910, anak keduanya lahir bernama Edward. Pada saat yang sama, saat istrinya sedang mengandung anak keduanya Edward, Einstein menulis surat cinta untuk Mary. Mary adalah cinta pertamanya Einstein. Ia menulis surat, "Aku memikirkanmu dengan cinta sepenuh hati di setiap menit, dan aku sangat tidak bahagia sebagai seorang pria." Pada tahun 1914, keluarga kecilnya pindah ke Berlin, dan pada tanggal 14 Februari 1919, Einstein dan Mary bercerai setelah Mary mengetahui perselingkuhan Einstein dengan sepupunya sendiri, yaitu Elsa. Pada usia 20 tahun, Edward, putra keduanya, menderita penyakit skizofrenia dan tinggal di rumah sakit jiwa setelah ibunya meninggal. Pada 2 Juni 1919, Einstein menikahi Elsa setelah menjalin hubungan selama 7 tahun. Namun, dalam pernikahan ini, mereka tidak dikaruniai anak. Pada tahun 1933, Einstein dan Elsa pindah ke Princeton, New Jersey, Amerika Serikat. Tidak lama kemudian, Elsa menderita sakit hati dan ginjal. Pada saat itu, Einstein lebih fokus ke studinya dibandingkan dengan mengurus Elsa. Pada tanggal 20 Desember 1936, Elsa menghembuskan nafas terakhirnya. Penyesalan terbesar dalam hidup Einstein. Sepanjang hidupnya, Einstein menerbitkan banyak karya, seperti buku dan artikel. Einstein mempublikasikan sekitar 300 tulisan ilmiah dan 150 non-ilmiah. Einstein sendiri terkenal sangat jenius. Ia diperkirakan memiliki tingkat kejeniusan dengan IQ sekitar 160. Karena kepintarannya itulah nama Einstein dijadikan sinonim dari kata jenius. Selain dikenal melalui rumus E sama dengan mc kuadrat dan hukum relativitasnya, ia juga dikenal sebagai penemu mengenai tenaga nuklir dan senjata atom. Bersumber dari National Geographic, pada tahun 1920-an saat tinggal di Berun, Einstein bersama ilmuwan asal Hongaria yang bernama Leo Szilard untuk mengembangkan alat penghemat energi. Namun, karya mereka ini tidak dipatenkan, tetapi tetap diakui dan melibatkan Einstein dalam Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1933, Adolf Hitler menguasai Jerman dan Szilard menemukan reaksi berantai nuklir. Pada tahun 1939, Szilard mengetahui dan yakin bahwa ada ilmuwan Jerman yang sedang
Keterlibatan Einstein pada Perang Dunia Kedua ada pada penerapan teori E sama dengan mc kuadrat yang diyakini akan menjadi awal munculnya bom atom. Setelah mengetahui hal itu, Schiller langsung menghubungi Einstein dan meminta Einstein berpindah dari presiden Mendengar hal yang sangat bahaya itu, Einstein shock dan takut akan bahaya yang akan ditimbulkan dari teorinya itu. Setelah mengetahui dan memahami permasalahan yang ada, Einstein segera menulis surat yang ditujukan kepada Presiden Amerika Serikat Roosevelt untuk memperingatkan dan menggambarkan apa yang akan terjadi jika ilmuwan Nazi menjatuhkan bom atom di Amerika Serikat. Teori relativitas Einstein telah dikembangkan untuk sebuah teknologi paling mematikan, yaitu pembuatan bom nuklir. Bom itu telah diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki, yang meluluh lantahkan kedua kota dan menewaskan ratusan ribu jiwa seketika, dan puluhan ribu lainnya mati perlahan akibat radiasi nuklir. Einstein dihantui rasa bersalah 141 tahun yang lalu, tepatnya 14 Maret 1879 adalah hari kelahiran Albert Einstein. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai seorang ilmuwan terbesar dalam abad ke-20. Dikenal sebagai ilmuwan paling jenius sepanjang masa, tidak hanya terobosan teori dan persamaan revolusioner, Albert Einstein juga mewariskan bagian tubuhnya yang menyimpan banyak misteri, yaitu bagian otaknya. Ketika begawan fisika abad ke-20 ini wafat, pada usianya yang ke-76 tahun, dokter yang mengautopsinya, yaitu Thomas Harvey, sengaja menyimpan organ otaknya. Sang dokter berharap kecerdasan Einstein bisa terungkap dengan meneliti otak tersebut. Berbagai penelitian nyatanya memang mengungkapkan beberapa keunikan otak Einstein yang diduga terkait dengan kecerdasannya. Tahun 1985, penelitian bernama Marian Diamond mengungkapkan bahwa otak Einstein memiliki banyak sel glial sehingga organ tersebut mampu bekerja lebih efektif. Hasil penelitian ini menarik, namun dianggap kurang bisa dipercaya. Tahun 1995, penelitian lain mengungkapkan bahwa otak Einstein memiliki bagian lobus parietal yang ukurannya 15% lebih besar dari orang normal dan tidak memiliki celah yang biasanya didapati pada orang umumnya. Lobus parietal bertanggung jawab pada kemampuan spasial dan matematis. Ukuran yang besar menunjukkan kemampuan matematis yang lebih tinggi. Sementara, dengan tak adanya celah, sel-sel dalam lobus parietal, otak Einstein mampu berkomunikasi lebih cepat sehingga mendukung kemampuan berpikir. Tahun 2012, hasil penelitian Dan Val dari Florida State University dan rekannya menunjukkan bahwa bagian depan otak depan, bagian somatosensori, bagian motor primer, lobus parietal, korteks temporal, dan occipitalis pada otak Einstein istimewa. Dengan keistimewaan itu, Einstein memiliki kemampuan penglihatan, spasial, dan matematis yang sangat istimewa. Riset terbaru yang dipublikasikan jurnal Brain pada 24 September 2013, seperti diberitakan oleh Huffington Post, kembali mengungkapkan keunikan otak sang jenius. Riset yang juga dilakukan oleh Dan Val tersebut menemukan bahwa corpus callosum, bagian-bagian yang menghubungkan otak kanan dan otak kiri, sangat unik.
Setelah membandingkan dengan corpus callosum dari 15 pria tua dan 52 pria yang lebih muda yang hidup pada tahun 1905, Ford menemukan bahwa bagian corpus callosum yang dimiliki Einstein lebih tebal sehingga mendukung komunikasi antara dua bagian otak yang lebih baik, membuat Einstein punya kecerdasan yang lebih tinggi.